Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ila amilin wa masyayina fid din wa waliday hadirina fi Masjid Nurul Hidayah wa ila jami' man awqafa amwalahum fi bina'ihi, khususan ila ruhil muallif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi wa ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarul muslimin, jamaah Taklim Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah malam ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat bekal kehidupan kita di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya serta mendapatkan syafaatul uzma kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, topik kita pada malam hari ini adalah tentang al-mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kaji ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya al-mujahadah dan juga fadilah dan keutamaan dari al-mujahadah tersebut. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat 69, yang artinya walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lanahdiyanahum subulana. Jadi kami akan memberikan petunjuk kepada mereka yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Subulana, jalan kami, yaitu jalan Islam, jalan menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, dalam beramal soleh, dalam bertakwa kepada Allah, mereka masuk kategori orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, yang dijanjikan oleh Allah, Allah akan memberikan kemudahan,
petunjuk, jalan bagi mereka semua untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang merupakan dambaan kita orang-orang yang beriman. Itu ayat yang pertama dari surat Al-Ankabut ayat 69. Ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, ini fi'il amar, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ibadah. Jadi wa'bud rabbaka, beribadahlah engkau kepada Rabbmu, menyembahlah kalian kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin. Asal kata yakin itu dari bahasa Indonesia saya yakin. Tapi yang dimaksud dengan yakin di sini menurut para ahli tafsir adalah al-maut, yaitu kematian. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, untuk menyembah kepadanya sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dunia di luar dari Islam. Maka dengan demikian Allah memerintahkan, janganlah kalian mati meninggal dunia kecuali dalam kondisi sebagai seorang Islam, sebagai orang yang beriman. Itu tafsir dari ya'tiyakal yakin. Sehingga ketika kita meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, itulah yang kita sebut dengan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu tentu tidak given begitu saja, tidak diberikan begitu saja, tapi dia melalui usaha, melalui kerja, amal soleh, dan melalui doa, supaya kita masuk kategori orang yang ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan kita tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim dan sebagai orang yang beriman. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Makanya di samping kita berikhtiar, berusaha dengan meningkatkan dan sungguh-sungguh dalam beribadah, maka juga kita memohon kepada Allah supaya di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Yaitu doanya kita sudah hafal semua dan kita baca, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu mati dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan ihsan, dan aku berlindung kepadamu mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan durhaka, mati dalam keadaan melanggar aturan Allah. Nauzubillah min zalik. Jadi dua sisi, di satu sisi kita memohon supaya mati dalam keadaan husnul khotimah, di sisi yang lain juga kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka di samping usaha yang terus kita lakukan meningkatkan ibadah kita, juga kita berdoa kepada Allah yang sudah kita hafal semua tadi doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, ini ayat yang kedua dari surat Al-Hijr ayat 99. Kemudian berikutnya dari surat Al-Muzammil ayat 8, yaitu Allah berfirman, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
Wazkurisma rabbika, dan sebutlah nama Rabbmu, nama Tuhanmu, watabattal ilaihi tabtila, dan bersungguh-sungguhlah dan fokuslah, khusyuklah di dalam beribadah kepada Allah. Ada yang menafsirkan ayat ini maksudnya qiyamul lail, yaitu salat malam, salat tahajud. Nah, kenapa? Karena salat tahajud itu satu-satunya salat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an tab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan sebagian dari malam laksanakanlah salat tahajud, dan itu merupakan nafilah. Nafilah itu sama dengan sunnah atau mustahabah. Nah, jadi dalam ayat ini Allah langsung menyebut tentang sholat tahajud itu. Nah, makanya sholat tahajud itu luar biasa fadilahnya. Di situ juga disebutkan keutamaan, fadilah, manfaat dari sholat tahajud. Asa rabbuka ayyab'atsaka maqamam mahmuda. Maka dengan kita melaksanakan sholat tahajud itu, Allah akan mengangkat derajat kita di matanya, di mata Allah, juga termasuk di mata manusia, di posisi, di tempat yang terpuji. Maka kalau kita baca orang-orang sukses dalam Islam itu, ya mereka yang salah satu di antaranya yang melaksanakan sholat tahajud gitu. Kenapa? Karena memang itu sholat sunnah yang tidak mudah gitu kan, dimana idealnya kita sudah tidur kemudian bangun. Nah, itu kan bukan hal mudah. Kalau sholat biasa, sholat sunnah biasa misalnya qobliyah, ba'diyah, itu kan gampang, mudah, karena kita habis sholat gitu kan, atau sebelum sholat kan. Nah, begitu juga sholat yang lain, sholat duha atau sholat witir kan. Tapi sholat tahajud ini ketika kita sedang nyenyak tidur, kemudian kita bangun, kita berwudu, sholat, kan kalau untuk tidur lagi tidak mudah gitu. Nah, oleh karena itu maka dia sangat istimewa sholat sunnah dibanding sholat sunnah yang lain. Nah, itu. Ya, itu makanya tadi dalam surat Al-Muzammil itu wazkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Nah, salah satunya adalah sholat tahajud itu. Kemudian berikutnya dalam surat Al-Zalzalah, ini kita udah hafal semua kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, salah satu ayat dari surat Al-Zalzalah itu ayat 8, ayat 7, yaitu firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, pada ayat 7-nya Allah berfirman, barang siapa faman ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa beramal. Nah, beramal itu juga bahasa Indonesia, maksudnya beramal itu ya bekerja, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam berbagai aspek kehidupan. Misqala dzarratin. Misqala dzarratin itu terjemahannya, tafsirnya itu bisa berubah-ubah dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau secara harfiah itu mithqala dzarrah itu seberat biji sawi. Nah, dari saking kecilnya. Kalau dulu kita menyangka bahwa
biji sawi itu paling kecil gitu kan. Nah, kalau dibanding biji-bijian yang lain, dia memang paling kecil. Tapi untuk mengungkapkan bahwa perbuatan kecil sekecil apapun, nah kalau sekarang udah ada lagi yang lebih kecil itu, yang disebut dengan atom kan. Dia nggak akan lihat kecuali dengan mikroskop. Nah, maka kalau ada orang menerjemahkan saat ini yaitu sebesar atau seberat atom, nggak salah gitu. Karena intinya adalah sekecil apapun. Nah, sehingga yang kita ketahui sekarang misalnya atom paling kecil, ya sebesar sekecil itu pun dari kebaikan yang kita lakukan itu ya roh. Kita akan lihat nanti catatannya kan, balasannya, ganjarannya. Nah, itu firman Allah yang kita hafal semua dalam surat Zalzalah ayat 7. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu juga sebaliknya, perbuatan buruk, perbuatan maksiat, perbuatan melanggar syariat Allah, kalau kita enggak bertobat, ya nanti ada. Kita lihat juga. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Nah, kalau digabung syarrai yarah, dia juga akan lihat gitu. Nah, maka kita diperintahkan untuk banyak beristighfar, banyak bertobat supaya yang syarran itu, yang buruk itu bisa terhapus. Nah, kalau enggak, ya terus tetap akan dicatat dan kita akan lihat hasilnya dan tentu balasannya, siksaannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi jangan kita meremehkan satu perbuatan baik. Karena sekecil apapun perbuatan baik itu pasti akan kita lihat hasilnya. Sebaliknya juga jangan mengabaikan perbuatan buruk. Ya, jangan merasa wah ini dosa kecil nggak apa-apa dikerjain gitu. Jangan. Karena kecil kalau sering jadi apa? Banyak kan. Nah, oleh karena itu supaya dia tidak terus menumpuk, kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah dan juga meningkatkan amal soleh. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa kebaikan-kebaikan, amal soleh, kesungguhan kita dalam beribadah itu akan bisa mengcover, menutupi, menghapus dosa kita. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amal soleh, ketaatan kita kepada Allah itu akan menghapus perbuatan buruk, dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Begitu juga diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini menegaskan ayat tadi. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah. Laksanakanlah segala perintah Allah, jauhi larangannya. Takutlah kepada azab Allah kalau kita melanggarnya. Ittaqillah. Di mana? Haitsuma kunta. Di mana aja kita berada. Bukan hanya di masjid aja kita merasa dekat kepada Allah. Bukan hanya di majelis taklim aja kita merasa taqarrub kepada Allah. Tapi dimanapun berada, baik di rumah, di jalan, di kantor, di ladang, di kampus, di sekolah, ya kita harus senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dalam berbagai aspek kehidupan. Karena yang namanya Islam itu, yang namanya syariat Allah itu bukan hanya ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat haji, tapi juga di dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi sosial, dalam pergaulan, itu juga ada aturannya. Sehingga kalau kita melaksanakan sesuai dengan aturan atau syariat Allah, maka otomatis dia akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah, sesuai dengan surat Al-Zalzalah tadi. Kemudian berikutnya
Dari surat Al-Muzammil ayat 20 Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zamu ajran." Jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian, min khairin, dari kebajikan, dari kebaikan, dari ketaatan. Apa? Ya bisa dalam bentuk ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, baik dalam bentuk salat, dalam bentuk sedekah, infak dan sebagainya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka janji Allah, tajiduhu indallah, semua kalian akan temui, akan dapati, maksudnya pahala ganjarannya indallah, di sisi Allah. Nah, inilah perbedaan kita dengan orang-orang ateis, dengan orang-orang komunis, di mana mereka nggak percaya yang namanya kehidupan akhirat itu. Yang mereka percaya dan semua manusia percaya bahwa semua manusia akan mati. Nah, menurut mereka orang-orang ateis, orang-orang komunis, ya kalau udah mati udah beres, jadi abu, nggak ada yang nama istilahnya hisab dan sebagainya menurut pemahaman dan keyakinan mereka. Nah, kalau kita itu bedanya dengan mereka, percaya bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dihisab, akan diperhitungkan. Nah, oleh karena itu maka dengan ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa semua yang kita lakukan dari kebaikan itu kita akan dapati hasilnya, ganjarannya, pahalanya. Bahkan huwa khairan wa a'zamu ajran, bahwa itu adalah jauh lebih baik dan akan mendapatkan pahala yang agung, yang besar, suci Allah. Nah, inilah yang harus kita yakini, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Nah, oleh karena itu maka sebagai orang yang beriman, kalau kita ingin cerdas menurut Rasulullah, ya kita segala amal perbuatan yang kita lakukan ini bukan hanya untuk di dunia, tapi juga untuk bekal di akhirat. Karena kita yakin dengan ayat Allah bahwa apa yang kita persembahkan dalam kehidupan ini kita akan lihat. Makanya kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil aman. Jadi orang yang cerdas, orang yang smart, orang yang pinter menurut Rasulullah itu adalah orang yang dapat mengkalkulasi, menghisab amal-amalannya, perbuatannya sejak dia balik sampai saat ini itu apa saja yang sudah dia lakukan dari kebaikan, dari ketakwaan, dari amal soleh. Kita bisa ingat apa yang sudah kita lakukan. Termasuk juga dengan muhasabah itu kita ingat perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, supaya kita banyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah serta meningkatkan amal ibadah. Maka kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang jadi al-kais mandana wa nafsahu wa amila bidal maut wa amila lima ba'dal maut. Jadi kalau orang yang cerdas itu adalah mereka yang dapat melakukan muhasabah, kalkulasi amal, kemudian dia merasa banyak kekurangan, maka wa amila lima ba'dal maut, dia mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan meningkatkan amal ibadahnya, ketaatannya untuk mengcover, menutupi kekurangan yang pernah atau yang terjadi di masa yang lalu.
Nah, itu orang cerdas. Sebaliknya orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang kata Rasulullah mengekor kepada hawa nafsunya. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mengekor kepada hawa nafsunya, mengikuti kemauan-kemauannya meskipun tidak sesuai dengan syariat Allah. Tapi meski demikian dia masih berharap mendapatkan surganya dari Allah. Maka kata Rasulullah, wa tamanna 'alallahil amani. Tamannya itu artinya angan-angan. Angan-angan yang tanpa disertai dengan usaha kerja keras. Nah, maka itu hanya sebatas angan-angan belaka. Kalau memang dia serius ingin mendapatkan kebahagiaan, ya bukan hanya sampai pada di angan-angan, tapi melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya. Jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairun wa a'zam ajran. Jadi apa yang kalian persembahkan untuk dari diri kalian dari amal soleh, maka kalian akan dapati hasilnya nanti di sisi Allah, dan bahkan itu lebih baik dan lebih agung, lebih besar ganjarannya. Itu dalam surat Al-Muzammil. Kemudian yang terakhir dari ayat-ayat tentang pentingnya mujahadah, meningkatkan amal soleh ini, yaitu surat Al-Baqarah 273. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini secara spesifik mengenai apa yang kita keluarkan, infakkan dari harta kita. Allah berfirman, wa ma tunfiqu min khairin. Jadi apa-apa yang kalian infakkan dari harta kalian, sekecil apapun, yang masuk kategori kebaikan, maka fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita infakkan, meskipun orang nggak tahu. Kita masukin uang ke kotak itu, niatnya ikhlas karena Allah, dan itu masuk infak di jalan Allah, maka jangan takut meskipun nggak diumumin, nggak dicatat oleh pengurus misalnya, maka fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi kalau udah Maha itu ya artinya tidak ada ruang dan waktu yang luput dari pengetahuan Allah, dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa ayat Al-Qur'an saja yang dikemukakan oleh pengarang di sini. Di samping itu kata pengarang, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Di samping yang sudah disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an tadi, baik dari surat Al-Ankabut 69, surat Al-Hijr 99, surat Al-Muzammil ayat 8, Al-Zalzalah ayat 7, kemudian Al-Muzammil ayat 20 dan Al-Baqarah 273, masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya bersungguh-sungguh dalam ibadah, kemudian juga manfaat dan fadilahnya dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Maka kita lanjutkan dengan hadis-hadis untuk mendukung ayat-ayat tadi tentang mujahadah, tentang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Hadis yang pertama dari topik ini atau urutan dari awal sampai malam ini kajian kita, itu hadis nomor 95. Yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in
ahabba ilayya mimma taradtu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtushu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani la u'idzannahu rawahu al-Bukhari. Hadis ini masuk hadis yang disebut hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu bedanya dengan hadis Nabi itu apa? Karena ada 3 istilah itu, ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis Nabi atau sunnah Nabi. Kalau Al-Quran itu redaksinya, lafadznya, hurufnya itu maupun maknanya semua dari Allah. Jadi Rasulullah itu wa ma alaika ilal balagh, menyampaikan apa yang beliau terima, nggak dilebihin, nggak dikurangin. Nah itu Al-Quran, persis hurufnya, lafadznya, segala macam itu persis seperti apa yang Allah firmankan kepadanya. Itu namanya Al-Quran. Yang kedua yang disebut dengan hadis qudsi. Qudsi itu artinya suci. Hadis suci maksudnya apa? Hadis qudsi definisikan yaitu makna, intinya, muatannya dari Allah, sedangkan redaksinya, kalimat lafadznya itu dari baginda Rasulullah SAW. Nah ditandai dengan apa? Kalau kita baca hadis ada istilah setelah disebutkan perawinya, seperti misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada qala innallaha ta'ala qala atau qala Allah ta'ala. Jadi tidak langsung dari qala Rasulullah langsung ke matan hadisnya, tapi ada tambahan qala Allah ta'ala atau innallaha ta'ala qala. Itu artinya hadis qudsi. Jadi hadis yang intinya dari Allah tapi redaksinya itu dari baginda Rasulullah SAW, seperti dalam hadis ini. Jadi setelah disebutkan sahabat yang mendengar hadis ini bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah kemudian juga menyampaikan bahwa Allah berfirman. Nah maka itu suatu tanda isyarat bahwa hadis ini hadis qudsi, hadis yang suci, yang maknanya dari Allah dan redaksinya dari baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yang kita sebut dengan hadis Nabi atau sunnah Nabi, yaitu makna ataupun redaksinya dari baginda Rasul, tentu dengan bimbingan Allah. Sebab di dalam Al-Quran ketika Allah mendeskripsikan baginda Rasul, menyifati Rasulullah itu dengan firman-Nya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi Nabi itu tidak pernah melafalkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, mengucapkan sesuatu kecuali selalu dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi yang beliau sampaikan itu bukan keluar dari hawa nafsunya, tapi selalu dibimbing oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa inti dari hadis qudsi ini? Yang pertama, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Jadi barang siapa yang memusuhi seorang wali, waliyan, maksudnya wali di sini adalah orang yang orang yang baik, orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat kepada Allah. Waliullah, kekasih Allah. Jadi bukan hanya yang dimaksud dengan wali itu yang kita kenal, wali seperti Abdul Qadir Jailani segala macam, bukan hanya itu,
Tapi wali itu kekasih Allah. Kekasih Allah itu siapa? Ya, Allah sudah menyebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang mencintai Allah, maka jalan untuk mencintai Allah yaitu melaksanakan perintahnya. Nah, oleh karena itu maka orang yang memusuhi orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang dicintai Allah, itu sama saja memusuhi Allah. Jadi kalau para ulama, orang-orang baik dimusuhi oleh pemerintah, oleh orang, oleh segala macam, berarti sama aja dia memusuhi Allah. Nah, ini makna dari hadis ini, hadis qudsi. Jadi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Jadi barang siapa yang memusuhi, membenci, apalagi menzalimi, menganiaya, menyakiti kekasih Allah, maka kata Allah, faqad azantuhu bil harbi. Maka aku akan deklarasikan, umumkan kepadanya dengan perang. Nah, artinya karena dia memusuhi kekasih Allah, sama saja memusuhi Allah. Maka Allah deklarasikan, umumkan peperangan kepada mereka yang memusuhi kekasih Allah tadi. Nah, itu yang pertama. Jadi nggak boleh kita memusuhi orang yang dikasih oleh Allah. Yang disebut dalam Islam ini, hadis qudsi ada waliullah. Baik waliullah yang kita kenal itu karena mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang penuh dengan ma'rifah. Begitu juga orang-orang seperti kita, kalau dia patuh taat kepada Allah, maka dia bisa masuk kategori waliullah, dalam arti orang-orang yang disayangi oleh Allah sesuai dengan firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada umatmu, kepada umat manusia, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, untuk mewujudkan kecintaan kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ikutilah jejakku, yaitu jejak baginda Rasul, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Nah, itu jalan. Itu yang pertama. Jadi barang siapa yang memusuhi kekasih Allah yang disebut dengan waliullah, maka Allah mengumumkan, mendeklarasikan kepada mereka perang. Artinya dia diperangi, dimusuhi oleh Allah juga. Kemudian berikutnya, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Ya, kalau diterjemahkan secara harfiah, dan apa yang dijadikan sarana orang untuk, atau hambaku menjadikan sarana itu yang aku sangat cintai adalah dengan cara melaksanakan apa yang aku wajibkan. Jadi yang kedua ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji kalau istita'ah. Nah, itu yang hal-hal yang tidak bisa ditawar-tawar kalau sudah memenuhi persyaratannya. Nah, kalau orang melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, nah itulah yang sangat dicintai, disukai oleh Allah. Nah, itu yang kedua, yang nggak bisa ditawar-tawar istilahnya. Apalagi dari yang 5 yang kita sebut dengan rukun Islam itu, kalau syahadah udah barang pasti. Nah, yaitu sholat. Karena sholat itu ya nggak ada tawar menawar, nggak ada dispensasi dalam arti orang boleh tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu, meskipun dalam keadaan bepergian, dalam keadaan sakit, selama dia masih punya ingatan,
maka wajib melaksanakan sholat. Sedangkan yang lain, baik itu zakat, tentu ada syarat-syarat nisab, haul. Kemudian juga puasa Ramadan, kalau dia dalam keadaan sakit, bepergian, atau sudah tua renta, sudah pikun, nggak wajib. Cukup dia membayar fidyah. Apalagi haji. Apalagi sekarang haji itu ya mungkin orang harus antri 30 tahun gitu. Paling cepat 20 tahun sekarang. Apalagi udah dengan ada penundaan 2 tahun ini kan. Mudah-mudahan tahun ini udah bisa. Ada informasi ya, kalaupun bisa ya mungkin cuman kalau kemarin cuman 50.000, 60.000, sekarang ya mungkin kalau kita kan 200.000 kan jatahnya, mungkin 500.000 cuman nggak sampai cuman 500.000 gitu. Atau di bawah 1/4 saja gitu dari 250.000. Nah itu. Nah yang menjadi andalan kita dari fardu itu yang kalau dilaksanakan sangat dicintai oleh Allah, ya yang nggak bisa ditawar-tawar ya sholat itu 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian ada lagi yang lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, taqarrub kita kepada Allah. Apa itu? Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi kalau kita ingin lebih dari sebatas tadi melaksanakan yang fardu, yang wajib-wajib saja, dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil. Nawafil itu sama dengan sunnah. Jadi ada nafilah, ada sunnah, ada mustahab. Itu sama. Jadi sesuatu yang tidak seperti yang wajib tadi. Tapi dia mempunyai nilai lebih orang yang melakukannya, dan itu tidak merupakan satu kewajiban tapi nafilah, atau istilah yang lebih populer adalah sunnah. Seperti apa kalau dalam sholat yang given tadi, yang fardu itu sholat 5 waktu. Nah tambahannya qobliyah apa ba'diyah, sholat lail, qiyamul lail maupun sholat duha misalnya. Nah untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, di samping yang fardu tadi kita tambah dengan nawafil. Nah itu lebih dicintai lagi oleh Allah. Kenapa? Karena pelaksanaan kita terhadap yang fardu itu barangkali belum sempurna seperti apa yang diharapkan oleh Allah, maka dia bisa ditambal. Kalau istilah kita ada bolong-bolongnya itu ibadah kita yang wajib, nah itu bisa di cover, bisa ditambal, bisa ditutupi dengan yang sunnah-sunnah. Nah, maka semakin orang meningkatkan ibadah-ibadah sunnah, maka selama itu dia semakin dekat kepada Allah. Kalau yang standar kan tadi yang wajib itu. Kalau standar ya nggak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau yang sunnah itu meskipun ditinggalkan tidak berdosa, tapi semakin orang melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jadi kalau seorang sudah dicintai Allah, karena di samping melaksanakan apa yang diwajibkan juga ditambah dengan hal-hal yang nafilah, hal-hal yang sunnah, maka kemudian ketika dia menggunakan pendengarannya, berarti Allah senantiasa membersamai dia, bersama dia. Jadi nggak dengar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena dia tadi sudah melaksanakan hal-hal yang diwajibkan ditambah dengan hal yang sunnah, sehingga kemudian telinga yang dia gunakan selalu dilindungi oleh Allah. Ya kalau secara harfiah ini, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kata Allah, maka aku menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengarkan. Maksudnya bahwa Allah itu akan melindungi orang yang senantiasa menjalankan kewajiban ditambah dengan hal yang sunnah, sehingga
telinganya itu tidak digunakan untuk mendengar yang dilarang oleh Allah. Begitu juga wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Maka aku akan menjadi penglihatan yang digunakan oleh orang tersebut. Maksudnya dia tidak akan memandang, melihat, menengok hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa yadahu alladhi yabtushu biha. Dan aku akan menjadi tangannya, kata Allah, yang digunakan untuk memukul atau melakukan sesuatu. Artinya tangannya itu selalu dilindungi oleh Allah. Kemudian warijlahu allati yamshi biha. Dan juga aku akan menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Maksudnya kakinya selalu dilindungi oleh Allah untuk tidak melangkahkan, mengayunkan kakinya ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau sudah begitu, maka janji Allah, wa in sa'alani a'taituhu. Kalau dia memohon kepadaku, meminta kepadaku, a'taitu, aku akan kabulkan, aku akan tunaikan, aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'adzani la u'idzannahu. Kalau dia kemudian berlindung kepadaku dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang, maka pasti aku akan lindungi dia. Nah, jadi ini kesempatan bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Mengapa doa-doa kita tidak atau belum dikabulkan seluruhnya, dan mengapa kita masih misalnya mengalami hal-hal yang kita senangi. Nah, maka kita introspeksi diri. Karena Allah dalam hadis qudsi menjanjikan, kalau kita sudah konsisten, istiqomah, mulazamah, mujahadah di dalam melaksanakan hal yang fardu, sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Kemudian selain itu ditambah lagi dengan hal-hal yang nafilah, hal yang sunnah, maka kalau dia minta, kalau kita memohon, pasti dikabulkan. Kalau kita berlindung, pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada malam hari ini tentang al-mujahadah. Bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Maka dengan cara itu, dengan amal tersebut, maka mudah-mudahan kita semakin dekat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa kita dikabulkan, perlindungan kita dari hal yang tidak senangkan dikabulkan, sehingga kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.